Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik suhu dingin memicu sensasi datang. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman, semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah suhu dingin ya, memicu sensasi datang. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan dengan topik ini, yaitu tentang suhu dingin itu dapat memicu sensasi datang. Ini sesuai dengan konteks kita kali ini ya, yaitu walaupun sekarang sedang musim kemarau, tetapi di puncak suhu yang dingin. Jadi biasa di bulan-bulan Juli, Agustus ya, ini suhu paling dingin ya, terutama kalau di daerah saya ya, ini di Jawa Tengah ya khususnya. Nah itu seperti itu. Nah karena dinginnya itu sehingga kita sering terpicu ya, sensasi itu menjadi mudah datang. Nah maka dari itu kita harus bisa mewaspadai ya, bisa mensikapi bagaimana caranya supaya di saat suhu dingin itu kita tetap stabil, itu seperti itu. Nah ini juga memang kita harus cermat ya, bagaimana caranya supaya kita bisa mengatasi dalam situasi apapun ya, akhirnya kita menjadi cepat membaik ya. Nah itu teman-teman, oleh karena itu ini menurut saya penting ya. Maka dari itu tolong simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi ya, sehingga menambah referensi kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis itu jauh menjadi lebih komplit ya. Nah dengan pemahaman yang holistik yang komplit itulah nanti akan mempermudah kita di dalam berikhtiar ya, berusaha terlepas dari jeratan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga cepat membaik atau menjadi cepat sembuh total. Nah baik teman-teman ya, kembali kepada topik ya. Jadi ketika kita di musim dingin ya, di musim dingin walaupun ini musim kemarau tetapi puncaknya dingin, yaitu biasanya di bulan-bulan Juli, Agustus ya, ini sangat dingin ya. Nah ini sering memicu kita sensasi menjadi datang ya. Nah biasanya sensasi-sensasi itu muncul ya, baik itu sensasi fisik maupun psikisnya, atau secara fisik dulu muncul, nah kemudian secara psikis ketika kita anxiety disordernya dan psikosomatiknya belum terlepas, itu biasanya juga akan mengikuti terpicu ya, akhirnya kita menjadi rasa-rasanya yang kadang seperti kita masuk angin ya, seperti kita bahkan kedinginan menggigil,
badan terasa greges, pegel, linu ya, badan rasanya pada sakit atau seperti meriang ya. Nah, maupun demam. Nah, itu biasanya karena terpicu oleh situasi suhu udara yang dingin ya. Termasuk ketika kita masih mengalami sensasi-sensasi di saat seputar maghrib, teman-teman ya. Biasanya mulai dari sekitar jam 5-an ya, atau setengah 5 itu sampai seputar maghrib ya. Nah, itu biasanya kita kadang ada sensasi datang. Nah, itu juga sebenarnya karena terpicu oleh pergantian suhu dari siang ke malam. Nah, itu kan dari panas ke dingin. Nah, sehingga karena kita mengalami khususnya anxiety dan psikosomatik itu memang menjadi sangat sensitif ya. Jadi tubuh kita menjadi sensitif ya, sehingga mudah terpicu ketika ada pergantian suhu. Nah, terutama suhu yang semakin dingin itu seperti itu. Nah, selain itu juga yang terpicu itu tidak hanya fisik ya, tetapi psikis juga terpicu juga ya. Bahkan kita untuk orang-orang yang masih mengalami gangguan anxiety psikosomatik ya, itu biasanya menjadi sangat sensitif perasaannya ya. Kadang kita menjadi cengeng ya, mudah menangis ya. Seperti saya itu juga pernah mengalami fase-fase seperti itu ya. Dulu di saat kita sedang di posisi terendah ya, sedang istilahnya serius penderitaannya, anxiety-nya itu saya menjadi mudah menangis ya. Padahal sebelum terkena gangguan asam lambung anxiety psikosomatis itu tidak pernah menangis ya, sampai ingin menangis itu pun nggak bisa ya, itu seperti itu. Nah, tetapi pada saat ini pada saat mengalami gangguan itu menjadi mudah menangis. Nah, itu bukti bahwa perasaan kita juga sensitif. Termasuk kita menjadi kagetan ya, ada suara sedikit saja orang berbicara agak keras ini sudah berdebar-debar ya. Bukan orang yang sedang istilahnya bertengkar ya, tetapi dengan suara keras saja sini berdebar-debar itu. Termasuk ada suara-suara yang keras ya. Contohnya kita sedang di jalan, tiba-tiba ada barisan mode itu ya, motor gede itu saja di sini sampai jeduk-jeduknya terasa di sini ya, sampai berdebar-debar. Nah, itu karena sangat sensitif ketika kita masih mengalami gangguan khususnya anxiety psikosomatiknya. Yang itu juga berhubungan erat dengan asam lambung, karena ketika perasaan kita, pikiran kita ini istilahnya tegang, nah asam lambung juga kadang bereaksi, contohnya menjadi naik. Nah, akhirnya saling berhubungan seperti itu sehingga menimbulkan rasa-rasa sensasi yang nano-nano ya, yang banyak. Kadang kita menjadi lemes ya, menjadi pusing-pusing, keliengan, bahkan sempoyongan. Itu pun muncul di saat kita merasakan sensasi-sensasi itu mulai datang. Nah, itu sering dipicu pada saat selain ini ya, udara perubahan misalkan dari siang ke malam, itu juga suasana dingin ya, suasana dingin itu. Nah, dingin itu bisa bermacam-macam ya. Bisa dingin karena mungkin hujan ya, itu pun bisa ya. Tetapi bisa juga dingin di musim kemarau, memang suhunya yang dingin ya. Bahkan kalau seperti di Dieng ya, itu sampai 0 derajat ya, bahkan pernah min juga. Nah, itu memang sangat luar biasa. Nah, itu juga akan menambah sensasi-sensasi kita bagi kita yang masih mengalami penderitaan seperti itu. Tetapi bisa juga dingin juga karena angin ya. Angin itu juga menjadikan kita dingin ya. Contohnya ketika kita misalkan naik sepeda motor ya, kemudian tidak pakai helm, tidak pakai jaket, otomatis badan kita juga akan gerges-gerges rasanya, karena memang udara yang meniup itu membuat kita menjadi dingin. Atau bisa juga dingin itu karena memang kita sengaja di ruang yang dingin. Contohnya kita seharian di ruang ber-AC ya, apalagi kita yang tidak terbiasa di ruang ber-AC, nah itu biasanya juga memicu juga menjadi dingin karena adaptasi kita belum begitu terbiasa ya, itu pun bisa ya. Atau mungkin
kita di AC ketika kita di kendaraan ya, di dalam mobil misalkan. Nah itu kebetulan AC-nya di setel yang tinggi, nah akhirnya terlalu dingin, itu pun kadang memicu juga badan kita menjadi rasanya greges-greges seperti meriang ya. Nah akhirnya kita merasa tidak nyaman lah. Nah itu sebenarnya karena pengaruh suhu. Maka untuk orang-orang yang masih mengalami gangguan asam lambung, GERD sensitif psikosomatis, ini memang harus waspada terhadap suhu yang dingin itu ya. Jadi itu pertama menimbulkan sensasi fisik, kemudian setelah sensasi fisik terasa ya, contohnya kita sudah merasa tubuhnya seperti masuk angin, greges-greges, menggigil ya, kadang badan itu seperti pada sakit ya, bisa juga kadang merasa seperti demam ya, seperti flu dan sebagainya. Nah itu kita harus tenang dulu supaya tidak kecemasan itu semakin bertambah teman-teman ya. Karena setelah kita merasakan sensasi seperti itu secara fisik, biasanya secara psikis pun kita akan ini apa, terpicu juga. Contohnya kita mulai merasa cemas ya, merasa takut, merasa khawatir, merasa was-was ya. Nah, sehingga ya pokoknya itu jadi sensasi menjadi berdatangan lah, itu seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus pahami dan kita berusaha bagaimana solusinya supaya kita bisa mengatasi ketika terjadi hal-hal seperti itu. Itu kadang tidak kita sadari ya, kita ngertinya baik-baik saja lah itu. Contohnya misalkan kita di malam hari, nah kita keluar malam ya, keluar malam kemudian kita tidak pakai jaket, kemudian berlama-lama di malam hari di luar rumah, itu biasanya juga sama ya, karena kecenderungannya ketika di luar rumah itu kan suhu lebih dingin dibanding kita di dalam rumah. Nah sementara untuk orang-orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD sensitif psikosomatis, itu sebenarnya yang menguntungkan kita di posisi yang agak hangat ya, bahkan termasuk seperti minum saja kadang juga lebih nyaman itu dengan air hangat ya, kemudian pakaian ya usahakan yang hangat juga, mungkin pakai jaket ya, termasuk kadang kita dibantu dengan hal-hal yang lain, contohnya kita hangatkan dengan minyak angin dan lain sebagainya. Nah itu memang menjadikan kita jauh menjadi stabil ya. Pertama stabil secara fisik, kemudian secara psikis kita merasakan tenang ketika seperti itu. Nah itu termasuk langkah yang bagus lah, itu bisa dilanjutkan ketika kita sudah mulai memahami seperti itu. Nah yang lebih penting lagi ya, solusinya teman-teman ya, supaya kita bisa stabil di saat suhu itu walaupun dingin, tetapi kita bisa menjaganya sehingga kita tidak terpicu selalu sensasi datang gara-gara ya karena suasananya dingin, suhunya dingin seperti itu. Nah solusinya bagaimana? Solusinya ya ada dua, secara fisik maupun secara psikis ya. Secara fisik supaya kita lebih stabil ya, walaupun sebenarnya suhu sedang agak dingin ya, karena contohnya sekarang di musim, walaupun musim kemarau, tapi ini di puncak kedinginannya ya, yaitu di bulan-bulan Juli Agustus ya, bahkan sampai September itu biasanya masih agak dingin, itu seperti itu. Nah maka solusi secara fisik ya, contohnya yang pertama ya, kita usahakan makan, minum ya, itu cukup yang hangat ya. Jadi makan, minum cukup, usahakan yang masih hangat. Nah dengan seperti itu maka tubuh kita akan terhangatkan dari dalam ya, sehingga suhu di luar tubuh kita yang dingin itu seperti ada keseimbangannya. Nah akhirnya kita menjadi stabil, itu seperti itu. Nah kemudian kalau saya ya, ini yang kedua, mandi juga air hangat teman-teman ya. Saya baik itu mandi pagi, mandi sore itu pakai air hangat. Bahkan sampai sekarang saya juga mandinya itu air hangat ya. Tapi maksudnya enggak panas ya. Jadi ya cuma hangat lah sedikit, itu seperti itu. Itu sudah nyaman di tubuh. Nah itu sebenarnya untuk mengatasi seperti itu supaya tidak terpicu oleh suhu yang menjadi semakin dingin. Nah itu
Contohnya kita mandi air hangat ya, minumnya juga air hangat ya. Kemudian setelah itu kalau misalkan kita keluar rumah ya kita harus memakai jaket ya. Nah, itu juga hal-hal kecil ya, hal-hal sepele, tapi kalau kita tidak perhatikan diri kita sendiri ya sudah, nanti sensasi datang yang merasakan juga diri kita sendiri. Maka kita harus mencermati diri kita sendiri. Jadi mau sembuh atau tidak ya, mau sensasi datang atau tidak itu tergantung pengendalian diri kita sendiri. Nah, disitulah bahwa penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis memang mengajak kita ya untuk istilahnya mawas diri ya, untuk mawas diri, untuk perhatian kepada diri kita sendiri ya, bahkan untuk istilahnya bersemangat ya. Nah, itu juga tumbuh dari dirinya sendiri. Itu seperti itu. Jadi siapa lagi yang akan mengatasi diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Karena yang merasakan juga diri kita sendiri. Orang lain itu taunya kita nggak kenapa-apa ya, kita orang sehat-sehat saja, itu kadang memandangnya seperti itu. Maka kita harus istilahnya peka terhadap diri kita sendiri dan harus kita sikapi sendiri. Nah, akhirnya kita nanti akan merasakan istilahnya kestabilan lah, yang akhirnya kita menjadi semakin membaik dan akhirnya menjadi sembuh. Itu seperti itu. Nah, itu jadi contohnya ketika kita keluar rumah usahakan pakai jaket. Bahkan di dalam rumah pun kalau memang suhunya dingin ya pakai jaket juga nggak masalah. Itu seperti itu. Pokoknya harus diatasi sendiri seperti itu. Nah, kemudian selain itu bila perlu ya itu kita boleh pakai minyak angin ya. Contohnya setelah mandi ya, itu juga digosok-gosok pakai minyak angin juga nggak apa-apa, bagus. Contohnya seperti anak kecil itu, bayi saja itu selalu seperti itu kok ya, di ini apa lulur sama minyak telon seperti itu. Nah, akhirnya menjadi ada kehangatan. Nah, seperti itulah tubuh kita ya. Jadi tubuh kita pada saat mengalami gangguan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu bagaikan anak bayi lah yang masih kecil. Nah, maka dari itu harus kita betul-betul perhatian terhadap diri kita sendiri. Insya Allah dengan seperti itu nanti kita menjadi semakin membaik, teman-teman ya. Ya, itu. Jadi ada beberapa hal ya secara fisik yang harus kita lakukan. Dan usahakan selain itu tadi, itu juga kita usahakan lebih aktif bergerak, teman-teman ya. Karena dengan kita gerak ya, tubuh kita gerakan itu juga akan memberikan kehangatan ya. Kehangatan akhirnya bahkan kalau geraknya itu agak energik, kita sampai berkeringat ya. Walaupun di saat suhu dingin untuk berkeringat kadang kan susah ya. Minimal tubuh menjadi hangat lah seperti itu. Nah, itu beberapa hal ya yang harus kita lakukan supaya kita tidak terpicu sensasi datang karena dipicu oleh suhu yang dingin. Nah, itu. Nah, kemudian secara psikisnya ya. Secara psikisnya biasanya di saat seperti itu kan kita sudah mulai ya cemasan datang, ketakutan datang, kekhawatiran, was-was dan lain sebagainya. Nah, ketika perasaan seperti itu melekat, nah akhirnya kita menjadi semakin tidak nyaman tubuhnya ya. Nah, maka dari itu ya solusinya kurangi kecemasan kita ya dengan tip-tip seperti di video-video yang lalu yang pernah saya share kepada teman-teman ya, itu bagaimana caranya mengatasi kecemasan ya. Kemudian ini apa? Kurangi ketakutan ya, lawan dengan keberanian misalkan ya. Kemudian afirmasikan kata-kata yang positif ya. Kalau saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, saya sehat walafiat ya, sensasi hanya numpang lewat dan seterusnya ya. Nah, itu juga selalu diafirmasikan. Kemudian nikmati segala sesuatu ya, itu dengan syukur apa adanya, teman-teman ya. Jadi kita syukuri apa adanya di suhu yang katakanlah sedang panas juga kita syukuri, di saat yang dingin juga kita syukuri. Yang penting kita tinggal menyiasati saja, itu seperti itu. Sehingga kita menjadi perasaan kita tetap damai dalam kondisi apapun, damai. Nah, dari perasaan kita yang damai itulah ya, seperti anxiety, psikosomatik itu nanti akan
terkikis dengan sendirinya. Akhirnya kita menjadi terlepas dari rasa-rasa kecemasan berlebih ya, kemudian pikiran-pikiran negatif itu juga akan menjauh. Nah, akhirnya kita jauh menjadi lebih stabil. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.